Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berada di lokasi Masjid Jami Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Di sini terdapat makam para sesepuh Lasem serta sesepuh ulama-ulama di berbagai wilayah Indonesia, di antaranya yakni Sayyid Abdurrahman Basyaiban atau yang lebih dikenal dengan Mbah Sambu. Mbah Sambu atau Sayyid Abdurrahman merupakan seorang ulama Tuban yang berasal dari Samarhan yang menyebarkan agama Islam sebagaimana Sunan Bejagung yakni Adipati Tuban yang bergelar Arya Teja kedua yang menjadi mertua Sunan Ampel. Sunan Ampel yang menikah dengan Nyai Ageng Manila Puteri Arya Teja kedua yang menurunkan Sunan Bonang yang nantinya juga berdakwah di Lasem, dan Nyai Ageng Malokah, Adipati Lasem yang menggantikan suaminya yakni Pangeran Owiranegara. Sepeninggal Nyi Ageng Maloka wafat tahun 1490 Masehi, yang jadi adipati di Lasem adalah sepupu dari suami Nyi Ageng Maloka yakni Pangeran Santipuspo, yang merupakan simbah buyut dari Pangeran Tejakusuma I atau Mbah Srimpet. Setelah sampai masanya Mbah Srimpet diangkat menjadi Adipati Lasem bergelar Adipati Tejakusuma I pada tahun 1585 Masehi. Kadipaten Lasem kala itu merupakan bagian dari Kerajaan Pajang. Mbah Syambu diminta oleh Adipati Tejakusuma untuk ikut serta dalam menyebarkan dan mengembangkan Islam di Kadipaten Lasem. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nyai Ageng Malokah. Ketika suami Nyai Ageng Malokah, Prabu Wiranegara, meninggal tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi, jabatan Adipati Lasem dipegang Nyi Ageng Malokah. Pada saat memerintah Lasem, Nyi Ageng Maloka memindahkan pusat Kadipaten Lasem yang asalnya bertempat tinggal di Bonang Binangun dipindah di Kologawen Lasem. Istana yang ada di Bonang Binangun diserahkan kepada adiknya, Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang yang keilmuannya sudah diwisuda oleh Sunan Ampel dan Sunan Giri. Di daerah Bonang tersebut, Raden Mahdum Ibrahim menjadikan markas dakwahnya, membangun masjid, pesantren, dan kediamannya. Karena Raden Mahdum Ibrahim merupakan ulama yang dipasrahi masalah keagamaan yang ada di Bonang, maka ia dikenal sebagai Sunan Bonang. Pesantren yang diasuhnya menjadi incaran banyak tolabah yang bertebaran dari berbagai penjuru Nusantara. Sebagaimana tradisi raja-raja terdahulu, jika ada orang yang dianggap berpengaruh dan membawa kemajuan bagi wilayah kekuasaannya, maka mereka akan menjalin hubungan kekeluargaan, seperti diambil menjadi menantu atau dinikahkan dengan kerabatnya. Karena merasa tertarik dengan keberadaan Sayyid Syambu, maka Adipati Tejakusuma atau Mbah Srimpet menjadikannya sebagai seorang menantu. Ia dinikahkan dengan salah satu putrinya dari Garwa Selir. Dengan cara seperti ini, maka hubungan keduanya menjadi semakin dekat. Keturunan Sayyid Syambu kebanyakan menjadi orang alim atau berpengaruh di kemudian hari, seperti kiai-kiai yang ada di Lasem, Sarang, Kajen, Jombang, dan lain-lain. Di antara keturunan Sayyid Syambu yang menjadi ulama berpengaruh adalah Syekh Ahmad Mutamakin, Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbuloh, Kiai Baidowi Lasem, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Ahmad Sidik Jember, Gus Dur, Kiai Zubair Dahlan ayah Mbah Maimun Zubair, Kiai Sahal Mahfud dan lain-lain. Menurut Kiai Hamid Pasuruan, sebagaimana yang dikutip oleh Kiai Muhammad Najih, bahwasanya Sayyid Abdurrahman atau Sayyid Syambu merupakan putra Sayyid Hashim putra Sayyid Tajuddin Abdurrahman Basyaiban. Sayyid Tajuddin Basyaiban silsilahnya bersambung kepada Rasulullah. Sayyid Tajuddin Basyaiban kemudian diambil menantu oleh Sunan Gunung Jati.
yakni dinikahkan dengan Nyai Hadijah binti Sunan Gunung Jati. Jadi nasab kedua pasangan ini jika ditelusuri lagi akan bersambung kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mbah Sambu juga dikenal berjasa dalam meredam aksi perompak yang menimbulkan kekacauan yang berlarut-larut di pusat kota Lasem. Wilayah Lasem saat itu meliputi Sedayu, Gresik, Tuban, Rembang, Pati sampai Jepara. Atas jasanya itu Mbah Sambu yang juga menantu Adipati Lasem diberi tanah perdikan meliputi lokasi Masjid Jami Lasem sekarang di Kecamatan Lasem sampai ke selatan di Kecamatan Pancur. Mbah Sambu juga berhasil mengusir kompeni VOC dari rumah gedong yang bermarkas di Kauman Desa Karangturi. Setelah kosong dikuasai, Mbah Sambu memberi kesempatan menempati sementara kepada warga termasuk yang berstatus boro atau mencari kerja selama tidak mampu membeli rumah atau kontrak. Sampai sekarang rumah gedong tua peninggalan abad 17 itu masih berdiri megah dan ditempati oleh beberapa kepala keluarga. Said Syambu wafat pada 1575 Saka atau 1671 Masehi pada usia 61 tahun. Beliau dimakamkan di utara Masjid Jami Lasem bersama dengan istrinya. Makam tersebut sampai ramai diziarahi peziarah yang berasal dari berbagai penjuru wilayah Indonesia. Demikian sedikit uraian mengenai Mbah Sambu. Jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, komen. Terima kasih.